Kisah ini adalah kisah tentang seorang wanita yang mulia. Namanya adalah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu an. Nama beliau tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. Hari itu Nusaybah sedang berada di dapur. Suaminya Sa'id sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaybah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaybah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tidur dengan halus dan lembut dia kejutkan. "Suamiku tersayang," Nusaybah berkata, "aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Sa'id yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaybah menghampiri. Dia menyodorkan sebelah pedang kepada Sa'id. "Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang," katanya. Sa'id memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaiki kudanya itu, lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Sa'id langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum padanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Sa'id. Di rumah, Nusaybah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya Ammar yang berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda memperhatikan ibunya yang dengan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. "Ibu, salam dari Rasulullah," berkata si menunggang kuda. Suami ibu, Sa'id, baru saja gugur di medan pertempuran. Beliau telah syahid. Nusaybah tertunduk sebentar. "Innalillahi, suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah." Setelah memberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaybah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" Ammar mengangguk. Hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus." Mata Ammar bersinar-sinar. "Terima kasih ibu. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Putra Nusaybah yang berbadan kurus itu pun terus menerapkan kudanya mengikut jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati. Ammar, Allah memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaybah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang temanggu-manggu menunggu berita. "Ada kabar apakah gerangan?" serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. "Apakah anakku gugur?" Utusan itu menunduk sedih. "Betul. Innalillahi." Nusaybah bergumam kecil. Ia menangis. "Kau berduka, ya Ummu Ammar?" Nusaybah mengaleng kecil. "Tidak. Aku bahagia. Aku gembira. Aku hanya sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan saat masih anak-anak?" Mendengar itu, Sa'ad yang sedang berada tepat di samping ibunya menyela. "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Nusaybah terperanjat. Ia memandang putranya. "Kau tidak takut, nak?" Saat yang sudah meloncat
ke atas kudanya menggeleng. Yakin sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaybah dengan besar hati melambaikan tangannya saat hilang bersama utusan tentara itu. Di arena pertempuran, saat betul-betul menunjukkan kemampuannya, pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya, saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan Allahu Akbar. Kembali Rasulullah memberangkatkan urusan ke rumah Nusaybah. Mendengar berita kematian itu, Nusaybah meremang bulu tengkuknya. Hai utusan, kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu izinkanlah aku ikut perang bersamamu. Sang utusan menggerut keningnya dan berkata, tapi engkau seorang wanita, wahai ibu. Nusaybah tersinggung. Engkau meremehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak ingin pula masuk surga melalui jihad? Nusaybah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaybah. Setelah itu Rasulullah pun berkata dengan senyum, Nusaybah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertemu. Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaybah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum kepada seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaybah lalu memandang, ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaybah menyaksikan kekejaman ini, apalagi ketika dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaybah tidak dapat menahan diri lagi. Menyaksikan hal itu, ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu, dinaiki kudanya, lantas bagaikan singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa yang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu ada seorang kafir mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaybah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan, badan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaybah teronggok sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak di tengah susah payah, dia segera mendekatinya, dipercikkan air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. Istri Sa'idkah engkau? Nusaybah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah baginda? Baginda Rasulullah tidak kurang sesuatu apapun. Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan aku kudamu dan senjata kepadaku. Engkau masih terluka parah, Nusaybah. Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah? Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah Nusaybah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikkannya, namun karena tangannya sudah buntu, akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh sebetan pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu di atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran berhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada para sahabatnya, kalian lihat langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaybah, wanita yang perkasa. Kisah seperti ini seharusnya dapat menggugah jiwa juang kita, agar tidak cengeng melepas anak-anak yang sedang berjuang. Kalau ingin anak menjadi kuat, maka kita harus menjadi ibu yang kuat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab.